Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman semua, kita bisa bertemu kembali pada kelas hari ini. Yang mana sebelumnya Ibu pernah ngasih tahu nih pada pertemuan sebelumnya bahwasanya pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu gak? Bu, Boleh silakan Deatri. tentang anggota tubuh dan fungsinya. Betul sekali. Sekarang kita akan membahas tentang bagian tubuh manusia dan juga fungsinya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita buka kelas hari ini dengan membacakan doa bersama-sama. Untuk doa kita akan dipimpin oleh Dede Atri. Silakan Dede Atri pimpin doanya untuk kelas hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum dilanjutkan pada pematerian, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama Ibu absen yaitu Dede Atri Masfufatul Kolbiyah hadir. Kemudian Astri Salsabila. Nggak ada, Bu. Gak ada, kemana itu Astri? Sakit ya, Bu. Oh, sakit. Mari kita doakan ya Astri, semoga Astri dapat mengikuti pada kelas selanjutnya. Berdoa untuk orang sakit dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin. Nah, untuk selanjutnya kita mulai ya pembelajarannya. Tadi sudah dikirim untuk bahan tayangnya. Boleh untuk dilihat? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah dilihat. Nah, di sini ada bagian slide pertama itu judulnya, yang mana kita akan membahas tentang bagian tentang ilmu pengetahuan alam, yang mana bagian tubuh manusia dan fungsinya. Boleh di next. Nah, di situ ada pertanyaan ya, kira-kira jika kita mempelajari tentang bagian tubuh manusia dan fungsinya, kira-kira di dalamnya itu akan membahas tentang apa aja sih? Kalau ada yang tahu boleh Dede Atri langsung jawab. Kira-kira kita akan membahas tentang apa gitu? Tentang ini, Bu, pengenalan struktur, fungsi, baik itu bagian yang dalamnya maupun yang luar. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Boleh ya dilihat di laptop masing-masing mungkin. Untuk Dede Atri berdiri ya untuk mengikuti videonya, baik dari musiknya, gerakannya, dan juga supaya kita sambil gerak-gerak ya. Boleh deh, berdiri deh. Ya. Agak cepat ya yang ini. Lebih cepat. Satu lagi lebih cepat. Mata telinga mulut. Sudah ya. Boleh deh duduk kembali.
videonya. Lalu tahu gak kenapa ibu memperlihatkan sebuah video tersebut? Kira-kira tujuannya untuk apa sih? Untuk mengenal gitu Bu, anggota tubuh yang tadi disebutkan. Betul. Nah, tadi kan sudah kita tonton ya video dari bagian tubuh luar. Nah, tentunya ibu di sini membawakan judul ataupun tema pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang bagian tubuh manusia dan fungsinya. Maka pembelajaran hari ini ada salah satu tujuannya mengapa membawakan judul tersebut, yang mana dari tujuan pembelajaran hari ini itu kita dapat mengidentifikasi dan juga menjelaskan 8 ataupun 10 bagian fungsi tubuh manusia beserta bagian tubuh manusia beserta fungsinya. Kemudian kita menganalisis ya hubungan antara organ tubuh melalui pengamatan gambar dan juga mengaitkan fungsi organ tubuh dengan upaya menjaga kesehatan melalui diskusi kelompok. Nah, tadi kan sudah kita praktikkan ya dari video yang ditayangkan ataupun yang dilihat. Nah, sekarang ibu akan menunjuk random gitu ya, dari tadi kepala, pundak, lutut kaki akan menunjuk bagian yang random. Kemudian dede sendiri sebutkan tubuh apa itu dan juga fungsinya tubuh itu untuk apa. Siap dek? Siap. Boleh, ibu akan menunjuk ini apa? Maaf, ini lutut. Betul sekali. Kira-kira lutut menurut dede sendiri itu fungsinya untuk apa sih? Lutut Fungsinya itu sebagai sendi penghubung dengan utama kaki. Betul. Sebagai penopang gerak badan. Betul sekali. Betul ya, fungsi dari lutut sendiri itu sebagai sendi penghubung dari kaki dan juga sebagai penopang gerak ataupun dari tubuh sendiri ya. Nah, selain itu juga fungsi dari lutut sendiri itu merupakan sebuah mobilitas ataupun mobilitas sehari-hari ya, karena dari lutut sendiri itu sebagai engsel pada kaki, jadi berjalan kan dengan kaki, yang mana di kaki itu terdapat lutut. Nah, untuk selanjutnya di next, untuk slide selanjutnya Dede lihat itu ada gambar sebuah anak yang sedang berenang. Ya, Bu. Ada. Nah, di sampingnya itu ada sebuah pertanyaan. Apa yang kamu, tentunya pasti Dede sendiri pernah berenang, pernah. Nah, ibu akan bertanya, kira-kira ketika berenang kan menahan napas ya di dalam kolam itu. Lalu apa sih yang Dede rasakan ketika menahan napas pada saat berenang? Sesak, Bu. Sesak. Lalu kadang airnya ketelan. Nah, betul sekali ya. Nah, betul, ketika kita berenang tentunya kita kan menahan napas, engap gitu, napasnya sesak. Nah, yang mana betul sekali ketika menahan napas terlalu lama, khususnya pada saat berenang itu dapat memicu respon tubuh berupa peningkatan tekanan di dada, rasa sesak, dan juga keinginan kuat untuk bernapas akibat penumpukan CO2. Boleh dilihat untuk tampilan selanjutnya itu ada tanda tanya. Kira-kira itu gambar apa sih? Itu paru-paru, Bu. Paru-paru, betul sekali ya, itu ada gambar paru-paru. Kira-kira kita analisis ataupun lebih teliti dilihat ya, kok itu paru-parunya ada yang pink, ada yang abu. Kira-kira kenapa? Bisa menjelaskan Dede? Itu ada yang sehat sama ada yang rusak, Bu. Betul ya, itu merupakan gambar paru-paru. Yang kanan merupakan paru-paru sehat, yang mana penampilan dari paru-paru sehat itu berwarna merah muda ataupun pink. Yang ketika kita mencoba memegangnya, paru-paru yang sehat itu akan rasanya itu kenyal seperti spon ya, digigit.
Nah, dan juga kalau paru-paru yang sebelah kirinya lagi itu merupakan paru-paru rusak, yang mana sudah kita lihat semuanya bahwasanya paru-paru rusak itu berwarna abu ataupun agak kehitam-hitaman. Dan jika kita mencoba memegangnya, kebalikan dari paru-paru sehat. Kan tadi paru-paru sehat kenyal seperti spons, kalau paru-paru yang rusak berarti keras ya. Dan juga di paru-paru yang rusak itu terdapat banyak sekali penumpukan lendir. Nah, untuk fungsinya sendiri, kalau paru-paru sehat tentunya dapat silianya itu dapat efektif dalam membersihkan kotoran dan juga sangat baik ya ke pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya. Kalau untuk paru-paru yang hitam yang rusak, fungsinya itu terjadinya pernapasan menyempit, silianya rusak, dan juga alveolnya kehilangan keelastisan. Nah, biasanya ketika ada seseorang yang memiliki, mohon maaf dengan segala hormat, yang memiliki penyakit paru-paru biasanya ditandakan dengan kadang bibirnya dan kulitnya itu tampak membiru, jadi rada gentel minyak. Nah, tadi sudah dijelaskan dan juga dibahas bersama ya terkait tentang bagian tubuh manusia dan fungsinya, baik bagian luar dan juga bagian dalam. Kalau bagian luar tadi kita membahas tentang lutut dan juga fungsinya. Kalau bagian dalam kita membahas tentang sebuah paru-paru yang ada paru-paru rusak dan juga paru-paru yang sehat. Nah, untuk sekarang Ibu akan mengasihkan sebuah pengerjaan yaitu LKPD. Ini tuh sebenarnya untuk berkelompok ya, namun tadi Astri kan sakit, jadi Ibu meminta untuk dari Astri saja yang mengerjakannya. Gak apa-apa ya Dek, meskipun sendiri. Tapi jika ada sebuah kebingungan, boleh dari Astri sendiri untuk menanyakan kepada Ibu langsung. Boleh ini LKPD-nya. Dibaca dulu langkah-langkahnya, petunjuk kerjanya, dan juga nanti ada lembaran untuk pengisiannya. Ibu kasih waktu 4 menit untuk pengerjaannya. Gimana nih Dek Atri, sudah mengisi LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, untuk sekarang Dede Atri disilakan mempresentasikan hasil dari pengerjaannya ke depan. Boleh untuk ditukar tempat duduknya, Dede di depan dan Ibu pindah ke kursi Dede. Boleh, disilakan ya Dede Atri. Kesempatannya. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari LKPD yang tadi ditugaskan. Nah, tadi itu di LKPD itu disuruh untuk mengingat tadi kita itu udah belajar tentang bagian tubuh sama fungsinya. Nah, di sini itu ada gambar. Nah, yang mana gambar ini menunjukkan bahwa misal ini apa gitu, bagian tubuh apa. Nah, kita jadi menyebutkan lagi gitu tentang alat tubuh baik yang bagian luar dan bagian dalam. Terus bagian luarnya tadi misalnya ada kepala, pundak, lutut, kaki. Terus ada juga yang bagian dalamnya itu seperti otak, paru-paru, lambung, hati dan lain-lainnya. Terus di tugas yang kedua yaitu disuruh untuk menuliskan, kan udah ada gambar tuh. Nah, kita tuh disuruh untuk menuliskan fungsi dari gambar tersebut. Nah, di sini ada mulut, telinga, hati, ini namanya tengkorak, terus usus, lambung, mata sama hidung. Nah, di sini contohnya ya, salah satunya ada mata. Mata fungsinya itu sebagai alat melihat, terus ada hidung sebagai untuk alat menghirup gitu. Terus juga ada tengkorak yaitu sebagai
pelindung yang ada di kepala, yaitu seperti otak, jadi melindungi otak gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dede Atri atas presentasi dari hasil pengerjaannya sendiri. Nah, sekarang kita diskusi ya. Kita akan menganalisis sebuah permasalahan yang sering terjadi gitu, baik di diri kita sendiri ataupun di keluarga dan juga orang sekitar. Tadi kan sudah disebutkannya bahwasanya di organ dalam itu ada lambung. Nah, banyak sekali ya permasalahan tentang lambung, baik itu misalnya gangguan asam lambung yang sering disepelekan dan lain sebagainya. Nah, Ibu mempunyai pertanyaan nih. Kira-kira kan banyak ya dari lingkungan sekitar kita sering mengalami rasa sakit mah, terutama diri kita pribadi. Akan tetapi kebanyakan orang biasanya kalau sudah muncul rasa sakit mah tersebut langsung memakan ataupun meminum obat bebas tanpa dikonsulkan terlebih dahulu ke dokter, sehingga setelah beberapa bulan kemudian dari kejadian ataupun permasalahan gangguan penyakit lambung tersebut, malah si lambungnya itu keluhannya itu lebih parah, misalnya terjadinya tukak lambung dan lain sebagainya. Nah, boleh ya dari Dede Atri sendiri analisis hubungan dari kebiasaan tersebut, yang mana kebiasaannya itu meminum obat bebas tanpa dikonsulkan ke dokter, dengan berkembangnya penyakit tukak lambung yang akan terjadi ke depannya. Boleh dijelaskan? Baik, kan tadi Gak apa-apa, campur saja. ya kan tadi dijelaskan ya bahwa seorang pasien sering mengalami sakit mah. Nah, terus pasien tersebut itu mengkonsumsi obat-obat bebas gitu, seperti yang dari warung gitu. Nah, soalnya kan kalau lambung itu kan bagian dalamnya, itu organ bagian dalam, jadi kita tuh harus menjaganya. Jadi harus menjaga gitu. Misalnya kalau udah sakit tuh takutnya menyebar kemana-mana atau takut lebih parah gitu. Nah, kalau kita membiasakan kalau sakit lambung terus membiasakan meminum obat-obat bebas, nah itu tuh bakal menyebabkan sakit lambung yang lebih parah. Jadi kita tuh kalau udah kerasa harusnya tuh ke konsul ke dokter. Iya. Ada lagi yang lain? Terus dalam itu bukan hanya dalam mengonsumsi obat juga, tapi juga kita tuh harus menjaga dalam pola makannya gitu, harus dijaga. Betul sekali ya Dede Atri, terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi kita simpulkan ya, pada kelas hari ini kita sudah membahas tentang apa saja bagian tubuh manusia dan fungsinya, yang mana ada bagian dalam dan juga bagian luar. Tadi bagian dalam contohnya yaitu yang barusan dibahas itu lambung dan juga paru-paru. Kemudian bagian luar ada kepala dan juga lutut dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah dari Dede Atri ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran hari ini tentang bagian tubuh manusia dan fungsinya? Ada, Bu. Ada, boleh silakan. Apa? Itu kan kita tuh suka menghirup udara yang kotor ya, misalnya tuh kalau asap kayak gitu yang dari rokok atau dari bakaran. Nah, kenapa kalau kita menghirupnya tuh jadi sesak gitu? Oh, itu boleh. Bagus sekali ya pertanyaannya. Mungkin Ibu menjawab bahwasanya ketika menghirup asap rokok ataupun asap durukan gitu ya, dan lain sebagainya, kenapa sih kita suka rasa sesak itu, enggak? Nah, yang mana pada asap tersebut itu terdapat partikel atau zat kimia berupa racun, sehingga dapat mengiritasi
serta meradang saluran pernapasan. Mungkin itu pengetahuan ibu yang dapat sampaikan kepada Dede. Semoga Deatri tidak merasa puas ya, sehingga dapat mencari lagi informasi dari teman-teman yang lainnya. Satu lagi nih, sebelum ditutup, ibu mempunyai sebuah tugas rumah ya, yang untuk Dede Atri kerjakan di rumah, misal, yang mana ibu akan mengasih pekerjaan rumah membuat poster. Digambar, betul, digambar. Ibu perlihatkan ya contohnya, itu contoh poster ada. Boleh ya Deatri membuat sebuah poster di rumah tentang bagaimana kita menjaga bagian ataupun organ-organ tubuh. Siap? Siap. Oke. Dikumpulinnya kapan, Bu? Dikumpulinnya boleh ibu kasih waktu 1 minggu. Dikumpulinnya di pertemuan selanjutnya. Nah, baik, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini yang dapat ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir dan juga mohon maaf atas sebesar-besarnya atas penyampaian yang kurang dipahami. Mungkin sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa setelah pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.